Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sekarang kita akan belajar pelajaran IPA kelas 8 semester 1, yaitu bab 1, gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Perkenalkan, nama Ibu Sumi Juwaria, guru IPA kelas 8 di SMP Negeri 1 Darangdan. Baik, kita langsung masuk ke materi yang pertama ya. Nah, di sini ada konsep gerak. Ketika kita bergerak menuju suatu tempat, tentu kita akan melintasi suatu lintasan dengan kecepatan tertentu dan memerlukan waktu tertentu pula. Tahukah kalian bagaimana hubungan antara ketiganya? Nah, pernah nggak kalian berpikir bagaimana kaki dan tangan maupun organ tubuh yang lainnya itu dapat bergerak? Nah, untuk mengetahuinya, mari kita bahas tentang konsep gerak. Benda dapat dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Benda yang bergerak akan melalui lintasan tertentu. Lintasan dapat berupa lintasan yang lurus, melingkar, atau parabola, ataupun tidak beraturan. Benda yang melintas pada lintasan lurus melibatkan jarak, waktu, dan kecepatan. Baik, yang pertama di sini sebelum kalian mempelajari gerak lurus, kalian bisa perhatikan gambar yang ada di bawah ini. Ini ilustrasi jarak rumah ke sekolah ya. Nah, jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh. Berarti panjang lintasan yang ditempuh. Itu jarak. Perpindahan adalah selisih. Selisih jarak lurus antara posisi awal dengan posisi akhir. Di sini Ibu kasih contoh. Contohnya, jarak rumah kamu dengan sekolah adalah 2 km. Apabila kamu berangkat dan pulang sekolah, maka jarak yang kamu tempuh adalah 4 km. Tetapi perpindahannya adalah 0. Bu, kenapa 0? Karena tidak ada jarak posisi awal dan jarak posisi akhir. Ya, jadi itu selisihnya. Coba sekarang kalian perhatikan ya. Di situ ada di bawah ada tampak seorang atlet yang bergerak lurus beraturan, mampu menempuh jarak 30 meter dalam waktu 6 second. Dengan kata lain, atlet tersebut mampu menempuh jarak 5 meter setiap secondnya. Ya, di bawah kelihatan ya. Nah, atlet tersebut mampu menempuh jarak 5 meter setiap sekonnya. Kemampuan atlet dalam menempuh jarak tertentu setiap sekonnya disebut dengan kelajuan. Ya. Nah, kelajuan itu kemampuan menempuh jarak tertentu pada setiap detiknya atau sekonnya. Bisa dirumuskan dengan Pi sama dengan S per T. Ya. Sekali lagi, rumus dari kelajuan yaitu Pi sama dengan S per T. Yang mana Pi itu merupakan kelajuan, satuannya meter per sekon. Kemudian S yaitu jarak tempuh, satuannya meter. Dan T ini untuk waktu, satuannya second. Ya. Di situ bisa terlihat seorang atlet dengan jarak 0 second, 2 second, 4 second, 6 second. Contoh misalkan diketahui Pi. Ya, nanti soalnya Ibu pisahkan ya biar kalian paham juga. Ini gampang, tinggal dibagi saja ya. Diketahui Pi misalkan tanda tanya, S-nya itu 100 dan T-nya itu 5 second.
Berarti 100 dibagi 5 hasilnya berapa? Gampang ya. Ini hanya dibagi saja. 100 bagi 5 jadi berapa? Ya, hasilnya 20 ya. Nah, tadi untuk kelajuan itu ada contoh ya. Kelajuan itu contohnya ketika kalau kalian yang punya motor atau kendaraan, di sana suka ada speedometer. Nah, untuk kalian ketahui bahwa speedometer itu speedometer kendaraan ya, tidak mengukur kecepatan gerak. Tetapi speedometer itu untuk mengukur kelajuan ya. Jadi speedometer selalu berubah-ubah. Nah, hal ini menunjukkan kelajuan sesaat mobil yang sedang bergerak. Ya. Seperti itu. Kemudian di sini ada kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan mengukur perpindahan gerak benda tiap satuan waktu. Ini dapat dirumuskan dengan percepatan ya atau kecepatan. Ini rumusnya perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu. Nah, di sini ada ini tuh istilah fisikanya ya. Nah, istilah fisikanya itu dibacanya ini yang sama dengan ini delta P per delta T ya. Nah, untuk percepatan sendiri ini dirumuskan atau dilambangkan dengan huruf A. Seperti itu ya. Nah, ini kalian bisa lihat lagi di buku paket ya, di buku paket IPA yang lengkap. Nah, di sini keterangannya P itu kecepatan, satuannya kilometer per jam. Kemudian ada delta T. Delta T itu perubahan waktu. Nah, ada PT. Nah, ini PT-nya itu di bawah ya, T-nya kecepatan akhir, satuannya meter per sekon. P0 ini bukan PO ya, tapi ini P0. P0 itu kecepatan awal. Satuannya juga meter per second. Begitu. Kemudian, kelajuan dan kecepatan ini memiliki definisi yang berbeda. Namun, pada GLB atau gerak lurus beraturan, kecepatan dan kelajuan ini memiliki nilai simbol P dan satuannya meter per sekon. Lalu di sini ada percepatan ya. Percepatan itu adalah perubahan kecepatan pada setiap waktu. Percepatan bisa dirumuskan dengan A sama dengan delta P per T. Nah, ini sama ya. Atau dengan delta P sama dengan PT min P0. Itu ya, untuk A percepatan sama seperti tadi. Kalau tadi itu tidak ada waktu akhir dan waktu awal. Di sini ada T2 sama T1. Nanti soalnya Ibu jelaskan terpisah. Kemudian percepatan ini tidak hanya memiliki benda yang bergerak horizontal. Nah, pada benda yang bergerak vertikal pun memiliki percepatan, yaitu percepatan gravitasi namanya ya. Gravitasi ini disebut dengan gaya tarik benda oleh bumi, sehingga benda mengalami percepatan konstan, yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat, atau bisa juga 10 meter per sekon kuadrat. Jadi ini kalau kecepatan konstan, ini rumusnya udah mutlak ya, tidak bisa dirubah-rubah. Baik, kita lanjut ke gerak lurus. Gerak lurus ini dibedakan menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan adalah gerak benda dengan lintasan garis lurus dan memiliki kecepatan yang tetap setiap saat. Kecepatan tetap adalah saat benda menempuh perpindahan yang sama selama selang waktu yang dibutuhkan juga sama. Kemudian ada gerak lurus berubah beraturan. Adalah gerak yang memiliki perubahan kecepatan selalu tetap pada setiap detiknya.
Baik, kita lanjut ke contoh GLB. Nah, contoh GLB ini ada yang dipercepat, ada yang diperlambat ya. Contohnya mobil yang berjalan dengan kecepatan tetap. Kemudian seseorang yang berjalan dengan kecepatan tetap. Kelereng yang menggelinding pada permukaan yang licin. Kereta yang melaju di rel dengan kecepatan tetap. Air di sungai dengan kecepatan yang tetap. Sama dengan GLBB, ini juga ada yang dipercepat, ada yang diperlambat. Jadi kalian harus membedakan ya kata-katanya. Contoh GLBB, bola yang jatuh bebas. Mobil yang direm mendadak. Kemudian mobil yang dipercepat dengan menginjak gas. Ini biasanya contohnya mobil yang ada di jalan tol ya. Kemudian air yang jatuh dari air terjun. Lalu penerjun payung yang mendarat. Kemudian ada rumus dari GLB, yaitu S sama dengan Pi kali T. Nah, S ini untuk apa? S ini untuk jarak ya. Jarak sama dengan Pi itu tadi kecepatan dan T yaitu waktu ya. S itu satuannya meter, sedangkan Pi satuannya meter per sekon, dan T ini satuannya sekon. Nah, itu untuk GLB. Kemudian untuk rumus GLBB yaitu S sama dengan Pi kali T ditambah ataupun dikurang setengah A kali T pangkat 2. Nah, itu untuk rumus GLBB. Bu, gimana kalau contoh dari misalkan GLB yang ditanyakan suka berbeda kalau di soal? Contohnya, kalau yang ditanyakannya Pi itu berarti pindah silang. Ya, jadi tidak kali lagi. Kalau yang ditanyakannya Pi, boleh kalian tulis ya. Siapkan alat tulisnya. Yang ditanyakannya Pi berarti sama dengan S per T. Kemudian, jika yang ditanyakannya T, berarti T sama dengan S per Pi. Begitu ya. Nah, jadi semuanya ada 3 rumus, biar kalian paham. Per itu sama dengan bagi ya. Ibu ulangi, jadi Pi sama dengan S dibagi T, atau jika yang ditanyakannya T, berarti T sama dengan S dibagi V. Nah, lanjut ke materi berikutnya, yaitu gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan. Gaya dapat mengubah kecepatan, bentuk, dan arah. Gaya dibagi menjadi 2 bagian, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Ini contohnya banyak sekali ya. Di sini Ibu hanya beberapa yang Ibu beri contoh ya. Ini ada gaya sentuh. Contohnya gaya otot dan gaya gesek. Nah, gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh koordinasi otot rangka tubuh. Misalnya, seseorang akan memanah dengan menarik mata panah ke arah belakang. Karena ini ada sentuhan ya. Jadi ini disebutnya gaya sentuh. Nah, gaya gesek itu sendiri adalah gaya yang diakibatkan oleh adanya 2 benda yang saling bergesekan. Contoh gaya gesek selalu berlawanan arah dengan gaya yang diberikan pada benda. Contohnya yaitu gaya gesek antara meja dengan lantai ketika meja didorong. Nah, itu ada
tarikan ya, yang dapat menyebabkan benda itu bergerak. Contoh lagi ketika kalian terpeleset. Nah, itu ada gayanya ya. Itu. Jadi gaya itu tarikan atau dorongan ya. Gitu. Kemudian ada gaya yang kedua, gaya tak sentuh. Adalah gaya yang tidak membutuhkan sentuhan langsung pada benda yang dikenainya. Contohnya ketika kalian mendekatkan magnet dengan paku besi. Paku besi ini akan tertarik dan menempel pada magnet. Hal ini otomatis disebut dengan gaya magnet karena tidak ada sentuhan. Seperti itu ya. Nah, untuk gaya sentuh ini banyak sekali contohnya ya. Selain dari gaya otot, gaya gesek, juga ada gaya gravitasi dan lain-lain ya. Ibu hanya memberikan sebagian contoh saja. Selebihnya kalian bisa mencari sendiri ya informasi contoh gaya sentuh dan gaya tak sentuh dari berbagai sumber. Terima kasih yang sudah ikut belajar. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Minggu depan kita akan membahas materi hukum Newton. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun, dan selalu memakai masker ketika bepergian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.